Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan punya 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oh iya teman-teman, tekan tombol loncengnya ya supaya gak ketinggalan video terbaru dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman, tips supaya wastafel buram menjadi kinclong. Dan ini aku mau kasih tips ya teman-teman, wastafel kita yang ada di rumah yang buram menjadi kinclong. Nah, ini yang pertama-tama ini kita taburin baking soda ya teman-teman, atau soda kue ditambah sitrit asid, terus itu ditambah lagi sama cairan pencuci piring. Terserah teman-teman, apa pakai sunlight, apa pakai mama lemon, apa pakai itu ekonomi, ya terserah teman-teman ya. Yang penting cairan pencuci piring ya. Ini sudah ditaburi ya teman-teman, ditaburi baking soda sama sitrit asid ya. Ini dikasih cairan pencuci piring ya teman-teman, kita oles-olesin, kita campur-campurin di bak wastafel kita yang buram itu ya. Kita diamkan beberapa menit, lalu nanti kita gosok-gosok lagi menggunakan gosok besi itu atau kreo itu ya teman-teman, untuk menjadikan wastafel kita menjadi kinclong. Ini aja tiap hari yang dibersihkan, habis cuci-cuci itu langsung dibersihkan ya teman-teman. Kalau enggak gitu teman-teman, sangat buram sekali ya teman-teman. Kalau enggak langsung dicuci itu buram sekali ya. Ini mendingan lah enggak seberapa buram, tapi aku kepingin wastafel ini menjadi kinclong ya teman-teman. Setelah kita oles-oleskan beberapa menit, lalu kita gosok menggunakan kreo dan besi. Ini aku siram pakai itu cairan pencuci piring ya teman-teman, dikasih air sedikit ya, lalu kita diamkan beberapa menit. Ini aku tambahin lagi ya baking sodanya supaya lebih kinclong ya. Ini menurut kekotoran wastafelnya. Kalau wastafelnya itu sangat kotor, kita kasih agak lebih banyak ya sitrit asidnya sama soda kuenya itu kita perbanyak, dan cairan pencuci piringnya juga lebih banyak teman-teman. Setelah kita diamkan beberapa menit, lalu ini kita gosok-gosok semua yang ada baking sodanya sama sitrit asid dan cairan pencuci piring mama lemon. Ini kita gosok-gosokkan ke area wastafel kita yang buram ya teman-teman. Ini kita gosok-gosokin semua dengan telaten ya teman-teman. Dengan telaten ini supaya wastafel kita ini jadi kinclong.
Cukup dengan 3 bahan ya teman-teman. Yang pertama soda kue, yang kedua sitrit asid atau garam asem kata Jawanya itu. Bisa dibeli di toko-toko kue atau warung-warung terdekat di kota teman-teman ya. Terus yang ketiga ada mama lemon. Cukup dengan 3 bahan itu ya teman-teman, kita oles-oleskan ke wastafel kita yang buram. Insya Allah ini akan menjadi kinclong, apalagi kalau kita lakukan setiap hari ya teman-teman. Kalau sudah masak, kalau sudah cuci-cuci piring, cuci peralatan di dapur, kita langsung menggosoknya ya dengan 3 bahan tadi. Insya Allah wastafel kita akan menjadi kinclong ya teman-teman. Siapa yang nggak suka kalau wastafelnya itu kinclong? Semua pasti pada suka ya teman-teman, apalagi kalau melihat wastafel kita itu menjadi bersih dan kinclong. Apalagi kalau kita bersihkan setiap hari ya teman-teman, kita akan mendapatkan wastafel yang bersih dan kinclong juga. Maka dari itu teman-teman, kita harus rajin-rajin membersihkan wastafel kita ya yang ada di dapur kita. Yuk kita bersihkan setiap kali kita sudah memasak atau habis mencuci piring, mencuci sayur mayur ya, kita habis masak itu gosok-gosok sebentar, walaupun sedikit waktunya harus kita gosok-gosokin ya di area wastafel. Ini sudah saya buktikan teman-teman, ternyata wastafelku sekarang jadi kinclong dan bersih. Sampai tetangga pada nanya, wastafelnya itu kok kinclong ya Mbak, dikasih apa sama Mbak Im, sama Mama Aurin? Ya, sama aku tak kasih itu 3 bahan tadi, ada soda kue, terus ada sitrit asid, ada mama lemon, itu dicampurin jadi satu, dah kita diamkan beberapa menit, lalu kita gosok-gosokin ke wastafel kita, sehingga wastafel aku jadi kelihatan bersih dan kinclong ya teman-teman. Apalagi kita akan bilasnya dengan air, maka akan kelihatan kinclongnya itu ya bersih. Nah ini aku siram-siram dari ujung timur ke barat dari sudut-sudut wastafelnya itu sudah agak kinclong kan teman-teman. Apalagi kalau kita lakukan setiap hari, insya Allah wastafel kita akan menjadi bersih dan kinclong teman-teman. Yuk kita bersihin wastafel kita yuk tiap hari, janganlah kita malas-malas ya teman-teman membersihkan wastafel yang ada di dapur kita. Kalau wastafel kita bersih dan kinclong, kita itu senang melihatnya, suka melihatnya, sehingga kita betah di dapur ya teman-teman. Yaitu tadi, maka kita harus membersihkan wastafel kita dengan rajin, kita lakukan dengan setiap hari. Ini sudah aku siram-siram ya teman-teman. Tuh sudah kelihatan ya kinclongnya. Ini kalau dilakukan berulang-ulang, yang di sebelah ini mungkin bisa kinclong juga ya teman-teman. Ini kalau aku bersihkan wastafel, cuma wastafelnya aja yang di samping ini jarang makanya itu nggak sama, lebih kinclong yang di wastafel sebelah kanan ya teman-teman. Kalau wastafel kita itu bersih, kinclong, itu gimana ya? Kita itu seneng melihatnya. Kalau aku jadi semangat lagi bunda untuk masak-masak di dapur, bersih-bersih di dapur.
Tapi kalau dapur kotor itu tuh males mau masaknya. Tapi kalau sudah dapur itu bersih, rapi dan kinclong, kita itu mau masaknya gimana ya? Takutnya kotor lagi ya, tapi enggak dah, jangan punya pikiran gitu. Kita kalau habis masak ya dibersihin lagi, disikat-sikat kembali ya, insya Allah wastafel kita akan menjadi kinclong dan bersih. Tuh teman-teman, sudah kelihatan kan bersih dan kinclong wastafelnya ya. Cukup dengan 3 bahan ya teman-teman, kita nggak perlu jauh-jauh ke pasar ya untuk membeli apa itu pembersih wastafel, beli apa, cukup yang ada di dapur kita, dan kita bisa beli di toko terdekat di kota Anda. Yaitu ada soda kue, ada sitrin asid atau garam asem, ada mama lemon. Cukup 3 bahan itu aja ya. Kalau dihitung-hitung ya, soda kuenya itu cuman Rp1.000, terus sitrit asidnya itu Rp3.000, 4.000 ya, terus mama lemonnya itu Rp2.000, jadi total Rp6.000 ya teman-teman. Itu aja bisa dapat dipakai berulang-ulang untuk membersihkan dapur kita. Maka dari itu kita harus rajin-rajin ya bunda atau teman-teman membersihkan wastafel kita. Cukup dengan 3 bahan itu aja teman-teman, kita sudah mendapatkan wastafel yang kinclong. Tuh lihat kan, wastafelnya sudah kinclong kan, nggak yang kayak tadi ya yang masih burem. Ini teman-teman kalau kita lakukan setiap hari, pastinya wastafel kita itu jadi kinclong. Ini aku mah kalau bersihkan wastafel cuman kalau ingat-ingat aja. Kalau nggak ingat ya itu wis ya. Itulah tips dari aku ya teman-teman, tips supaya wastafel buram jadi kinclong dan bersih. Yuk kita praktekin di rumah ya teman-teman. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.